Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra. Hari ini saya akan menceritakan ulang isi dari buku Ada Berbicara, yaitu yang berjudul Kuda Impian Ima. Buku ini ditulis oleh Oki Enursari dan pengilustrasinya Ahmad Sabar. Jadi, pada suatu hari, Ima, Odi, dan Abi sedang berada di musola karena mereka sedang mengaji. Ima bercerita bahwasanya dia memiliki kuda yang bernama Halilintar. Halilintar itu sangatlah gagah, tinggi, dan besar. Suara gadis cilik itu sangat kencang sampai terdengar di luar musola. "Siapa itu Halilintar?" tanya Abi kepada Odi. "Halilintar itu kuda kepunyaan Ima," jawab Odi. Abi baru saja mendengarkan cerita Ima. Saat mereka asyik-asyik mendengar cerita dari Ima, mereka tidak sadar bahwasanya Ustadz Dani sudah berada di musola. Seasik-asiknya mereka sampai lupa menjawab salam dari Ustadz Dani. Ustadz Dani pun berbicara, "Anak-anak, ceritanya dilanjutkan nanti ya. Sekarang waktunya mengaji." Anak-anak pun menuruti apa kata Ustadz Dani. Mengaji pun selesai. Ima dan Abi pun pulang bersama karena rumah mereka tidak jauh bersama. Saat mereka ada di jalan pulang, Abi pun bertanya, "Ima, apakah benar kamu memiliki seorang kuda yang bernama Halilintar?" Ima pun menjawab, "Hehehe, aduh maaf ya Abi, aku tadi terlalu bersemangat bercerita," jawab Ima dan sedikit tertawa. Abi pun sedikit terkejut mendengar jawaban dari Ima. "Ima, itu tadi sama saja berbohong loh. Ustadz Dani tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong." Ima pun menuruti apa kata Abi dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menjual es krim lewat. Ima pun ingin membelinya. Ima pun menyuruh bapak itu untuk berhenti sejenak. Ima bertanya, "Pak, es krimnya ada rasa apa saja ya?" Bapak penjual es krim itu pun menjawab, "Ini nak, ada rasa stroberi, mangga, dan coklat." Bapak penjual itu pun bertanya lagi, "Kamu mau rasa yang mana nak?" Ima pun menjawab, "Rasa apa ya? Stroberi, mangga, coklat Pak." Ima pun menjawab itu dengan suara yang sangat kencang. Padahal Ima berdiri tidak jauh dari bapak penjual es krim itu. Bapak penjual es krim pun itu terkaget sampai mengelus dadanya. Ima pun selesai membeli es krim dan sudah membayarnya. Abi pun berbicara kepada Ima lagi, "Ima, kenapa tadi kamu berteriak kepada bapak penjual es krim itu? Padahal kamu berdirinya tidak jauh dari bapak es krim itu." Ima pun menjawab sambil memakan es krimnya, "Hehehe, maaf ya Abi, tadi aku cuman keceplosan. Aku janji deh, lain kali tidak seperti itu lagi." Abi pun
hanya bisa geleng-geleng kepala. Sesampainya Ima di rumah, Ima mengingat kejadian tadi sore yang ia alami. Ima pun merasa sangat menyesal karena sudah membuat bapak penjual es krim itu kaget dan juga sudah membuat teman-teman itu percaya kepada dia padahal dia berbohong. Akhirnya Ima memutuskan bahwa besok dia akan meminta maaf kepada teman-temannya untuk tidak akan mengulangi kejadian yang ia alami kemarin sore. Sore pun tiba. Saat Ima datang ke musola lagi, Ima meminta maaf kepada semua teman-temannya karena kemarin Ima sudah berbohong kepadanya. Ima berbicara, "Teman-teman, aku meminta maaf ya karena kemarin aku sudah berbohong tentang kuda yang aku miliki, yaitu kuda yang bernama Halilintar." Odi pun sangat kesal. Ima, padahal ceritanya sangat seru loh. Ima pun menjawab, "Iya, maaf ya Odi dan Abi, dan aku juga mengucapkan terima kasih ya kepada Abi karena udah mengingatkanku karena bercerita yang tidak benar itu sama saja dengan berbohong." Saat Ima selesai berbicara dan meminta maaf, mereka pun tidak mengulangi kejadian itu lagi. Ima pun sekarang juga menyesal karena dia sudah berbohong kepada semua teman-temannya. Sudah ya, segitu dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.